Setelah Nefeng meyakinkan bahwa ia memang punya tubuh yang sejati, Ketua Hai mengatakan penyakit racun dingin istrinya sangat parah dan hanya praktisi puncak seni bela diri sejati dengan atribut api yang bisa menyembuhkannya. Meskipun Nefeng tidak ada di puncak seni bela diri sejati, tapi ia bisa menyingkirkan sebagian racun dingin. Hingga akhirnya Nefeng diantarkan oleh Tuan Hai untuk menyembuhkan istrinya. Tuan Hai juga terkejut ternyata Nefeng bukanlah dari sekte besar. Ia pun ditawari bergabung dengan sekte Haotian. Setelah dipikir-pikir, Nefeng akan bergabung dengan sekte Haotian untuk mengembangkan kembali teknik pedang mataharinya. Hanya dengan bergabung dengan sekte Haotian, ia bisa mempelajari teknik keempat dari pedang mataharinya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, Nefeng dibawa ke sekte Haotian oleh Nona Bing. Dan mungkin ini adalah nasibnya antara ia dan Nona Bing dan juga dengan gurunya. Dan nanti Nefeng akan dibawa oleh Nona Bing ke sekte Haotian. Setelah Nefeng dibawa ke ruangan es yang di sana ada istri Tuan Hai, Nefeng pun langsung mulai mengobati istri Tuan Hai. Dan setelah jarum yang ditusukkan membeku, Nefeng menggunakan tangan pencairan ungu. Tuan Hai tahu bahwa ini adalah teknik rahasia sekte Jiang. Tidak lama setelah hal itu, nyonya besar tidak lagi membeku. Nefeng bilang sekarang racun dingin telah dipaksa masuk ke dalam nadi dan istri Tuan Hai tidak akan lagi kesakitan. Ternyata racun dingin yang dialami nyonya besar terus berulang-ulang. Ternyata di kehidupan sebelumnya nyonya besar sudah mati, tapi sekarang Nefeng bisa menyelamatkannya. Ketua Hai sangat senang karena istrinya bisa disembuhkan. Ia pun hanya akan mengambil 10% bisnis nadi esensi roh dan tambang tetap atas nama kamar dagang Xinghe. Karena kalau tidak, sekte Qinghe pasti akan mengincar nadi esensi roh. Ditambah lagi setelah istrinya terbangun, ia pun akan pergi ke sekte Qinghe besok untuk berdiskusi dengan ketua sekte Qinghe. Nefeng juga memberitahu walau tekniknya dari sekte Jiang, tapi gurunya tidak memberitahu asalnya dari mana. Karena gurunya menyukai tubuh yang sejati. Karena gurunya menyukai tubuh yang sejati dari Nefeng, tapi di kehidupan sebelumnya ternyata gurunya hanya memanfaatkan Nefeng. Dan guru Nefeng sebenarnya hanyalah ketua Huang Jiangquan. Ketua Hai juga menjamin rahasia Nefeng yang tahu gerakan sekte Jiang. Setelah itu ketua Hai mengatakan harus menunggu Nefeng mencapai puncak bela diri baru bisa menyembuhkan istrinya. Kemudian keesokan harinya setelah ketua Hai pergi, tetua Jian penasaran apa yang sebenarnya terjadi setelah Nefeng muncul. Setelah berdiskusi dengan ketua Fu, ternyata ketua Fu akan bersaing untuk mendapatkan nadi esensi roh, tapi akan ada pertandingan 3 orang, yaitu yang akan bertarung di ranah puncak seni bela diri sejati. Meski begitu, Tuan Hai menjamin keselamatan keluarga nih. Ternyata pertandingan itu akan diadakan sebulan lagi, yaitu di tambang esensi roh. Ketua Hai memilih Nona Bing dan putra dari ketua Jian yang ada di ranah esensi sejati. Nefeng mengajukan dirinya untuk ikut dalam pertandingan, namun ketua Hai mengingatkan bahwa yang akan ikut bertanding dari sekte Qinghe adalah murid gerbang dari sekte Haotian. Kalau Nefeng ingin ikut serta, kekuatan Nefeng harus ranah esensi sejati tahap menengah. Nefeng menjamin dalam 1 bulan ia pasti mencapai ranah esensi sejati. Akhirnya ketua Hai setuju dan Nefeng akan kembali ke Teluk Qinghe untuk berlatih. Ditambah lagi Nona Lanyan akan tinggal di Teluk Qinghe sementara waktu untuk memantau sekte Qinghe. Setelah Nefeng dan Nona Lanyan kembali ke keluarga nih, Nefeng memberitahu ayahnya agar menambang lebih banyak batu esensi roh, yaitu untuk ia berkultivasi. Diperlihatkanlah Nefeng disediakan 36 batu esensi roh. Nefeng akan membuat formasi pengumpul energi agar lebih cepat menyerap batu esensi roh, juga akan mempercepat kultivasinya. Sementara itu terlihat praktisi Tascendant yang melihat surat dari Nefeng. Praktisi itu pun menyuruh para bawahannya untuk menghabisi Nefeng yang dijaga oleh Nona Lanyan, dan bayarannya 100 batu esensi roh. Akhirnya Su Jing dan Su He menerimanya. Ia juga mengingatkan jangan meremehkan Nefeng dikarenakan Nefeng berhasil menghabisi ketua Ding. Sementara itu setelah Su Jing dan Su He menanyakan di mana kediaman keluarga nih,
Mereka pun akan bergerak di malam hari untuk menghabisi Ne Feng. Kembali kepada Ne Feng yang berhasil keluar dari kamarnya ketika akan diserang oleh Su Jing dan Su He. Ketika di luar, terjadilah pertarungan di antara mereka. Ne Feng mengetahui bahwa dua orang ini di ranah esensi sejati. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Kemudian Ne Feng meminta bantuan kepada Nona Lanyan. Kemudian Nona Lanyan menyerang mereka berdua dan menanyakan siapa sebenarnya mereka. Salah satu dari mereka berkata, kami hanya dibayar untuk melakukan tugas. Nona Lanyan menahan salah satu dari mereka, sementara Ne Feng dikejar-kejar oleh satunya lagi. Terlihat Ne Feng membawa praktisi itu ke dalam area hutan. Ternyata Ne Feng ke hutan ini untuk menunjukkan tekniknya. Karena di sini sepi, Ne Feng pun menanyakan siapa yang membayar mereka. Tapi pastinya praktisi tidak akan memberitahunya. Setelah hal itu Ne Feng dikejar-kejar lagi. Ia pun akan melakukan gerakan mematikan, karena kalau tidak akan sulit bertarung dengan praktisi ini. Kemudian Ne Feng mengeluarkan teknik matahari terbenam. Namun tidak cukup menghabisi Su He. Su He terkesan dengan kekuatan Ne Feng. Meski begitu, Ne Feng akan tetap mati hari ini. Lantas Ne Feng mengeluarkan teknik rahasianya, yaitu ledakan api yang sejati. Meski resikonya cukup berat, Ne Feng tetap melepaskan tekniknya. Hingga akhirnya Ne Feng berhasil menghabisi praktisi itu. Setelah hal itu, Ne Feng memulihkan dirinya memakai batu esensi. Terlihat ketika Nona Lanyan sampai di tempat Ne Feng, ia pun terkejut melihat praktisi itu telah mati. Ne Feng mengatakan ia harus memulihkan diri dan akan menghambatnya menembus ranah esensi sejati. Kemudian setelah Nona Lanyan menggeledah mayat tersebut, ia mengetahui bahwa ini adalah alat komunikasi sekte Suhua. Ditambah lagi ini adalah organisasi gelap. Nona Lanyan pun akan menggambar wajah orang ini dan menyerahkannya kepada ketua, yaitu untuk bahan penyelidikan. Ditambah lagi mengapa sekte King He tidak mengirim praktisinya sendiri, malah membayar orang lain untuk melakukannya. Atau mungkin ini adalah keluarga Cheng dan Kao. Dan akhirnya kamar dagang akan menyelidiki dua keluarga ini. Di keesokan harinya Nona Lanyan membawa Nona Ruyu untuk menjaga Ne Feng yang diincar oleh pembunuh. Ne Feng tahu di kehidupan sebelumnya ia punya hubungan baik dengan Nona Ruyu. Ditambah lagi Nona Ruyu ini adalah keponakan dari Ketua Hai. Nona Ruyu pun memuji kehebatan Ne Feng. Nona Ruyu akan tinggal di halaman yang sama dengan Ne Feng agar lebih mudah menyerang penyusup nanti. 7 hari kemudian terlihat Ne Feng sedang berkultivasi sembari menyusut tulangnya lagi. Hingga akhirnya Ne Feng berhasil menembus esensi sejati. Setelah itu Ne Feng mengatakan kepada ayahnya, kalau dua perwakilan kamar dagang Xing He kalah, ia tidak punya kesempatan untuk memenangkan kompetisi. Kemudian Ne Feng menyuruh ayahnya untuk mengumpulkan lebih banyak batu esensi roh, yaitu untuk dirinya berkultivasi lagi, dikarenakan ia harus memaksimalkan sumber daya yang ada. Setelah hal itu Ne Feng melihat Nona Bing yang adalah kekasihnya di kehidupan sebelumnya, dan nampaknya sekarang akan sama saja. Kemudian ayah Ne Feng menyambut presiden kamar dagang yaitu Ketua Hai. Kemudian masing-masing dari mereka pun berterima kasih atas apa yang telah dilakukan. Ditambah lagi Ne Feng telah menyelamatkan ibu Nona Bing. Nona Bing merasa Ne Feng tidak seperti orang asing baginya. Namun ketika itu Tian Hao yang adalah putra tetua Jian, ia pun memperkenalkan dirinya. Dan setelah Ketua Hai dan lainnya masuk ke dalam tambang, muncullah 3 orang dari sekte King He, yang salah satunya adalah Hao Fei Chen. Ne Feng mengetahui karena dia adalah murid jenius keluarga utama Hao dari sekte Hao Tian. Ketua Hai menyuruh 2 perwakilan harus memenangkan pertandingan agar memenangkan kompetisi ini. Ketua Hai juga mengingatkan Ne Feng bahwa sekarang Ne Feng belum bisa melampaui kekuatan Fei Chen. Akhirnya pertandingan pertama antara Tianlong dan Gianlao. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua, dan Jian Tianhao kalah dengan mudah oleh Tianlong. Lalu pertandingan kedua yaitu antara Nona Zhen dan Nona Bing. Ternyata Nona Zhen menantikan pertandingan dengan Nona Bing karena selalu kalah dalam kecantikan. Nona Zhen mengatakan bahwa keluarga ini tidak pantas mendapatkan nadia esensi roh. Namun Nona Bing bilang,
bahwa keluarga Nilah yang pertama kali mendapatkannya. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Nefeng mengetahui bahwa Nona Zane mempunyai ilmu pedang ular yang sulit dipraktekkan. Meski begitu, sayangnya lawannya adalah Nona Bing. Karena Nona Bing memiliki kekuatan hukum es sejati, akhirnya Nona Bing menang dengan mudah dan berhasil membekukan Nona Zane. Ketua Fu tidak menyangka ternyata selama ini Nona Bing menyembunyikan kekuatannya. Dan pertandingan selanjutnya pastinya antara Nefeng dan Fei Chen. Saat itu Ketua Fu mengingatkan bahwa Nefeng sebelumnya berhasil menghabisi Ketua Ding. Mendengar hal itu, Fei Chen semakin tertarik melawan Nefeng. Nefeng mengetahui di kehidupan sebelumnya ia dikejar oleh Fei Chen, juga yang menyebabkan Nona Bing membeku dan gurunya dipenjara. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Terlihat Nona Zane dan Tianlong meremehkan Nefeng karena jenius sebenarnya adalah Fei Chen. Kemudian Fei Chen menunjukkan teknik pedangnya untuk memukul Nefeng. Namun pastinya Nefeng sudah mengetahui teknik pedang dari sekte Haotian. Nefeng juga mengeluarkan teknik pedang gelombang apinya dan berhasil mengalahkan Fei Chen. Semuanya pun terkejut, ternyata inilah kekuatan Nefeng yang sebenarnya. Sementara Fei Chen yang tidak terima atas kekalahannya, ia pun menyerang Nefeng kembali. Setelah itu Nefeng menghina Fei Chen yang harusnya kembali ke sekte Haotian dan tidak mempermalukannya dirinya di sini. Ketua Fu akhirnya mengakui kekalahannya dan esensi roh menjadi milik kamar dagang Xinghe. Tapi Ketua Fu meminta Nefeng untuk meminta maaf kepada Fei Chen dikarenakan melukai Fei Chen. Ketua Fu sangat marah ketika mendengar Nefeng mengatakan bahwa Ketua Fu hanya menjilat Fei Chen. Namun pastinya saat itu Ketua Hai yang melindungi Nefeng dari serangan Ketua Fu. Walau ia diancam oleh Fei Chen, ia akan tetap melindungi Nefeng dikarenakan Nefeng penyelamat besarnya. Setelah itu Ketua Hai menjelaskan kakek dari Fei Chen adalah ketua dari puncak utama sekte Haotian dan takutnya ia tidak bisa melindungi Nefeng. Nefeng mengatakan setelah ia menyembuhkan istri Ketua Fu, ia akan pergi ke puncak Raja Obat bersama Nona Bing. Kemudian Ketua Fu memberitahu bahwa ia tidak menemukan petunjuk apapun tentang pembunuh dari keluarga Cao dan Chen. Lalu Nefeng akan memberitahu di mana markas sekte Suhua dan bisa mulai dari sana untuk menyelidikinya. Dan siapa praktisi yang menyuruh menghabisi Nefeng? Nefeng mengatakan ia tahu hal ini dari gurunya. Nefeng juga menyerahkan peta markas sekte Suhua. Nefeng juga yakin dengan kekuatan kamar dagang pasti bisa melakukannya. Di malam harinya ketika Nefeng berkultivasi, ia mendengar suara musik dari Nona Bing. Lalu ia pun mendatangi Nona Bing. Ketika itu Nefeng bertanya apa yang membuat Nona Bing bahagia. Nona Bing mengatakan pastinya itu adalah kesembuhan ibunya. Tapi Nona Bing khawatir akan keadaan ibunya. Namun Nefeng menjamin semuanya akan berjalan lancar. Ia juga mengatakan justru yang berbahaya adalah Nona Bing karena Nona Bing memiliki tubuh yin ekstrim. Setelah dijelaskan oleh Nefeng bahwa ibu Nona Bing belajar teknik istimewa yang membuat Nona Bing tidak terkena racun dingin dan malah terkena ibunya. Ia pun terkejut bagaimana Nefeng bisa mengetahuinya. Nefeng bilang ia belajar dari buku kuno. Nefeng pun akan membicarakan hal itu nanti. Nefeng menjelaskan jika ingin menyingkirkan racun dingin dalam tubuh Nona Bing perlu berlatih seni bela diri yang lebih tinggi. Karena kalau tidak, akan ada serangan balik dari yin ekstrim dan Nona Bing nanti akan benar-benar membeku. Nefeng menyuruh Nona Bing belajar teknik jangkrik es batu giok karena itu bisa menjadi penawarnya. Tenang saja, Nefeng pasti akan membawa Nona Bing ke sana. Karena di kehidupan sebelumnya Nefeng tidak sempat membawa Nona Bing dan kali ini ia tidak akan membiarkan Nona Bing membeku. Di keesokan harinya, Nefeng kembali mengobati Nyonya Besar. Setelah menusukkan jarum roh, akhirnya tidak ada lagi racun dingin di tubuh Nyonya Besar. Saat itu Nyonya Besar juga bangun dan berterima kasih kepada Nefeng. Namun Nefeng bilang ini adalah kesepakatan. Kemudian Nefeng dan Nona Bing akan berangkat ke sekte Haotian.
Tuan Hai juga menuliskan surat rekomendasi ke guru Huang Jin. Setelah Nefeng dan Nona Bing berangkat, Nyonya Besar terkesan dengan berbakatnya Nefeng dan berpengetahuan luas. Dan Nyonya Besar nampaknya ingin Nefeng menikah dengan Nona Bing. Kembali kepada Nona Bing, ia menjelaskan, Sekte Haotian didirikan oleh praktisi luar biasa bernama Haotian. Di bawah kepemimpinannya, Sekte Haotian menjadi terkuat di benua 9 domain. Nona Bing juga menjelaskan 5 puncak dari Sekte Haotian. Mereka didominasi oleh klan Huang, Zhuge dan Xing. Dan 6 pemimpin puncak berada di urutan kedua setelah ketua sekte. Namun ketika mereka akan sampai di puncak ayunan langit, muncullah Fei Chen dan para bawahannya. Ternyata Jian Tianlah yang memberitahukan hal ini kepada Fei Chen agar Nifeng dicegat sebelum menuju puncak. Nona Bing memberitahu bahwa sekarang Nefeng adalah murid dari gurunya, bukanlah orang tanpa status seperti yang mereka bicarakan. Meski begitu, Fei Chen dan para bawahannya tetap meremehkan Nefeng yang hanyalah orang biasa. Ketika akan terjadi pertarungan, muncullah senior Z yang adalah tetua baru puncak Raja Obat. Akhirnya Fei Chen dan bawahannya pergi karena tidak mau bertarung dengan senior. Kemudian Nefeng dan Nona Bing dibawa ke puncak kecil Raja Obat karena guru besar sudah menunggu Nefeng. Setelah bertemu dengan ketua Huang, ketua Huang tidak menyangka tubuh yang murni akan muncul di prefektur Qingzhou, yaitu adalah Nefeng. Ia tahu hal itu dari surat yang dikirim oleh ketua Hai. Nefeng menjelaskan ia mengetahui teknik sekte Jiang yaitu dari gurunya, tapi gurunya tidak mau memberitahukan identitasnya. Awalnya ketua Huang menduga Nefeng adalah mata-mata, namun ia percaya apa yang dikatakan oleh Nefeng, dan akhirnya Nefeng secara resmi menjadi murid ketua Huang dan memasuki sekte Haotian. Ketua Huang juga menyuruh Nefeng melindungi Nona Bing baik-baik karena mereka ditakdirkan, dan pastinya Nefeng akan melindungi Nona Bing selamanya. Ditambah lagi Nefeng besok akan diajari teknik abis sejati mistik dan pemurnian pil Raja Obat. Setelah Nefeng dan Nona Bing pergi, muncullah tetua Huajin yang ingin memberikan pelajaran kepada Nefeng dikarenakan telah menyakiti Fei Chen. Namun ketua Huang bilang itu adalah kesalahan Fei Chen yang bersikeras bertarung kembali dengan Nefeng. Meski begitu, Huajin tetap ingin Nefeng dihukum karena menyakiti cucunya. Ditambah lagi Nefeng hanyalah orang tanpa latar belakang, hingga akhirnya Hao Jian akan menanyakan hal ini kepada ketua sekte. Ditambah lagi tahun ini ada kompetisi 5 puncak dan Nefeng harus ikut serta dalam kompetisi tersebut. Ketua Huang mengetahui bahwa setengah tahun lagi sebelum kompetisi dimulai, dan ia akan berusaha melatih keras Nefeng agar tidak kalah dengan para murid lainnya. Kemudian Nefeng diantarkan ke kamarnya di puncak Raja Obat, dan akhirnya Nefeng kembali ke tempat ini. Di malam harinya ketika Nefeng tidur, ia mengetahui yang harus ia waspadai adalah Hao Yilong. Ternyata Yilong ini sangat luar biasa. Bahkan satu langkah lagi ia menjadi praktisi Raja Seni Bela Diri. Ia pun harus bersiap melawan Yilong ketika ia muncul di sekte Haotian, dan Nefeng harus berlatih ilmu pedang Haotian yang lengkap untuk mendapatkan peluang menang. Ditambah lagi ia pun harus berlatih dengan gila karena kompetisi 5 puncak diadakan setengah tahun lagi. Setelah itu Nefeng diberikan buku teknik api sejati Suan oleh ketua Huang, dan ia pun langsung berlatih. Ditambah lagi dengan bantuan formasi, efeknya jadi lebih bagus. Dan tiba-tiba saja Nefeng diserang oleh Nona Bing untuk mengujinya. Nefeng memuji kekuatan Nona Bing. Nefeng bilang ia harus berlatih sangat keras untuk kompetisi 5 puncak nanti. Terlihat Nona Bing menyerahkan pil panas yang dikirim oleh ayahnya. Setelah hal itu, Nefeng mengajak Nona Bing minum teh bersama. Ketika itu Nefeng menanyakan tentang kisah asmara Nona Bing. Namun Nona Bing tidak memikirkan hal itu karena sebelumnya ia selalu fokus dengan penyakit ibunya. Tapi ia ingin punya pasangan yang sama seperti ayahnya. Sedangkan rencana masa depan Nefeng menjadi Raja Bela Diri dan melindungi semua orang yang ia sayangi. Akhirnya Nona Bing dan Nefeng berlatih bersama sebelum kompetisi dimulai. Ditambah lagi Nefeng sudah mencapai ranah esensi sejati tahap menengah. Setelah hal tersebut, Nefeng pergi untuk mempersiapkan besok. Nona Bing merasa ia sudah seperti sangat lama mengenal Nefeng. Di keesokan harinya, Nefeng mengatakan, kompetisi 5 puncak aku datang. 我输了。难道是错觉吗？
约好应付，我来了。 这资质都快比第一天。 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Zhenwu Dianfeng part keempatnya. Untuk part selanjutnya akan diupdate secepatnya, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.